Halo Sivitas Akademika, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membubuhkan halaman pada dokumen kita, yang mana pada halaman cover atau pada halaman muka itu tidak ada nomor halamannya. Kemudian pada bagian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar-daftar dan sebagainya itu biasanya menggunakan halaman dengan nomor Romawi. Nah, seperti ini. Nah, tapi pada bagian isi atau dari bab 1, bab 2 dan seluruh isinya itu menggunakan penomoran menggunakan angka biasa. Nah, bagaimana kita membubuhkan halaman tersebut dengan menggunakan satu dokumen saja tanpa terpisah. Lalu saya juga akan bahas mengenai bagaimana membuat daftar isi otomatis sekaligus memunculkan panel navigasi untuk mempermudah. Lalu saya juga akan sedikit membahas mengenai sitasi yang disediakan oleh Microsoft Word dan juga daftar pustaka otomatis yang disediakan oleh Microsoft Word pada menu Reference Manager. Saya memiliki sebuah contoh dokumen ini ya. Ini dokumen makalah sebagai contoh saja. Nah, kita bisa gunakan misalkan ini untuk bagian halamannya, kita rapihkan dulu. Ya, misalkan ini kita rapihkan. Ini ya. Nah, pada cover halaman ini ya, pada halaman cover ini kita akan pisahkan seperti ini. Nah, ini kata pengantarnya di sebelah sini ya, kita rapihkan. Oke. Lalu di bagian ini kita pisahkan lagi. Oke. Nah, cara membuat halamannya ya, kita tambahkan di sini daftar isi ya. Terlewat. Oke. Nah, untuk memunculkan halaman, caranya kita bisa gunakan menu ini, insert, lalu di sini ada header and footer ya, ada page number. Nah, kita bisa tambahkan misalkan halamannya mau di bagian bawah. Di sini bisa di atas, bisa di bawah. Di sini bisa, nah ini ada pilihannya, bisa di kanan sebelah kiri, di kanan tengah, atau kanan sebelah kanan ya, bawah sebelah kanan. Ini saya coba pilih bawah tengah ya. Nah, dia akan muncul seperti ini, langsung ada otomatis halaman 1 ya. Atau caranya saya ulangi ya, atau caranya juga boleh dengan cara melakukan double klik di bagian bawah sini ya, double klik. Nah, nanti akan masuk ke menu header footer, lalu kita tambahkan halamannya. Nah, seperti ini. Oke, untuk keluar boleh di klik close ini ya, atau boleh double klik di bagian sini. Nah, tapi halamannya ini ya, ini halaman covernya. Ini ada nomornya, lalu ini sudah urut ya, 2, 3. Kita maunya yang bagian cover itu tidak ada halamannya, yang bagian kata pengantar maunya angka Romawi ya. Sedangkan di bagian isi di sini bab 1 ya, bab 1 pendahuluan dan seterusnya itu inginnya mulai dari angka 1 biasa. Nah, caranya seperti ini. Ini kita tarik dulu ke atas ya. Kata pengantarnya kita akan split gitu ya. Ini kita naikkan dulu ke atas ya, naikkan dulu ke atas. Nah, seperti ini. Nah, sampai di bagian akhir di halaman cover ya. Di bagian sini kita pilih ada layout ya. Nah, di menu layout kemudian ada bricks. Nah, di sini kita pilih next page ya, di section bricks. Terus kita pilih next page, dia akan pindah ke halaman berikutnya. Lalu kita seperti biasa ini kita ketengahkan ya. Lalu di bagian yang akan kita ganti juga jenis huruf halamannya atau jenis nomornya. Nah, ini juga sama, bab satunya saya tarik ke atas dulu, lakukan hal yang sama.
Di sini ke layout, lalu di bricks, dan di section bricks pilih next page. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah punya 3 section ya. Section yang pertama itu cover, lalu section kedua kata pengantar dan seterusnya, dan section ketiga itu adalah bagian isi. Nah, sekarang bagaimana mengubahnya? Ini di bagian cover, kita double klik lagi di menu header footernya di halamannya ini. Nah, kita pilih di sini ada di menu header footer ada different first page. Kita checklist di sini dan dia akan menghilang. Nah, jadi di covernya akan menghilang. Lalu kita pindah ke bagian kata pengantar. Nah, di kata pengantar, nah kita maunya ini berubah dengan angka Romawi. Caranya ini bagian sini diklik. Lalu di sini di bagian page number, lalu di sini pilih format page number. Nah, di sini formatnya kita ganti ya, formatnya dengan sesuai keinginan. Biasanya kan menggunakan Romawi. Nah, Romawi kecil biasanya. Terserah kebutuhannya seperti apa. Nah, di sini ada pilihan, ada continue dari sebelumnya, atau kita bisa custom mau mulai dari berapa. Kalau mau mulai dari Romawi, ini di angka 2 ini akan berubah jadi angka 1 Romawi. Nah, kalau misalkan mau 2 Romawi tinggal ditambahkan gitu. Jadi sesuai keinginan kita. Saya akan coba gunakan ini menjadi 2 Romawi ya. Lalu oke. Nah, dia akan berubah menjadi 2 Romawi. Nah, seperti itu. Dan sedangkan yang atas itu tetap tidak ada ya. Jadi di covernya tidak ada halaman. Di sini sudah menjadi halaman 2 Romawi. Daftar isi juga sama berubah. Nah, di bagian isi ini masih yang tadi ya. Nah, ini sama kita lakukan penggantian seperti yang barusan ya. Di sini diklik di bagian yang halaman isi utama ya. Di bab 1 di page number kita lakukan sama format page number. Nah, karena ini sudah sesuai ya dengan format nomor biasa. Nah, tapi mulainya bukan dari 4. Kita ingin dari 1. Tinggal diklik bagian start at. Ini sudah 1, tinggal oke. Nah, ini juga jadi berubah sudah 1. Kalau sudah, boleh double klik ini atau klik close header and footer. Nah, selesai. Jadi di bagian cover itu sudah tidak ada halamannya. Di kata pengantar ini sudah Romawi, daftar isi juga Romawi, dan di bagian bab 1 atau diisi itu sudah menjadi halaman nomor biasa ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana membuat daftar isi otomatis. Kita sudah menyediakan daftar isi, tapi kita ingin mengisinya secara otomatis. Kita bisa manfaatkan menu style di sini ya. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa lakukan, kita buat dulu stylenya. Di sini ada di menu home ada styles ya. Ini kita klik bagian sini. Saya close dulu ya. Nah, di bagian sini diklik. Nah, ini kita pilih create a style ya. Kita buat style pertama judul ya. Judul, oke. Nah, setelah diberi nama judul, kita klik modify. Nah, kemudian di sini di style for followingnya, oke, kita pilih heading 1. Nah, gitu. Oke. Lalu di sini formatnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena ini untuk judul, saya berikan ini hurufnya Times New Roman, kemudian ukurannya saya berikan 14, kemudian ini dicetak tebal ya. Warnanya otomatis saja atau hitam, kemudian ini di posisinya ada di tengah ya. Posisinya ada di tengah dan seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, Anda juga bisa mengklik ini ya, automatically update, supaya dia nanti otomatis ada tersimpan di komputer Anda. Oke. Nah, ini menjadi ada ya menu judulnya. Oke. Oke. Lalu kita buat lagi style yang berikutnya. Kita create a style, lalu kita berikan nama subjudul. Oke. Nah, kita modify untuk subjudul, kita inginnya hurufnya 12 saja. Nah, kemudian di samping kiri ya. Lalu ini
cetak tebal juga warnanya hitam. Oke, kita berikan, dan ini di subjudul kita kasih heading 1 ya. Nah, oke, seperti itu. Oke. Lalu kita klik oke, nanti akan muncul di sini ya. Di sini ada judul, subjudul yang sudah kita buat stylenya. Untuk normal juga kita pastikan saja kita modify. Nah, di sini pastikan sesuai dengan ketentuan dari makalah atau jenis dokumennya ya, format dokumennya. Ini saya sudah sesuai, type nomor 12, kemudian saya ingin rata kiri kanan, jadi saya ubah seperti ini. Oke, lalu oke ya. Nah, sekarang kita tinggal terapkan di dokumen kita. Oke, ini tahun ya, tadi keklik ya, harusnya saya ubah jadi normal saja yang tahun. Oke. Nah, ini ya, dari mulai kata pengantar kita kasih heading style judul. Nah, dia akan berubah sesuai dengan itu. Nah, kemudian untuk yang ininya kita berikan normal saja. Ini sudah normal. Lalu di bagian daftar isi ini berarti kita kasih judul. Nah, ini ada yang lebih ya, ini hapus dulu. Nah, lalu di bagian pendahuluan ini judulnya ya, saya coba split seperti ini. Nah, ini kita kasih heading. Nah, sedangkan latar belakang kita kasih subjudul. Nah, lalu ini rumusan masalah kita kasih subjudul ya. Tujuan penulisan kita kasih subjudul juga. Nah, lalu untuk bab 2 kita pindah halaman ya. Bab 2 kita kasih judul ya, karena memang judul. Nah, ini saya pindahin ke bawah. Oke. Nah, kemudian ini kita beri juga subjudul. Nah, begitu. Ini juga sama, ini subjudul. Yang lainnya tidak usah ya. Ini bisa disesuaikan ya. Nah, ini kita kasih subjudul. Lalu bab 3 kita pindahkan halamannya. Nah, kemudian ini juga kita kasih judul ya. Nah, ini kasih subjudul. Poin-poinnya kita kasih subjudul. Oke, rapihkan sedikit. Oke. Nah, ini kasih subjudul. Lalu ini yang bab 4 kita pindahkan halamannya. Oke. Nah, bab 4-nya dikasih style judul, subjudulnya kasih style subjudul. Nah, begitu. Lalu daftar pustaka kita pindahkan ke halaman yang baru. Oke. Nah, lalu kita kasih style judul untuk daftar pustaka. Oke. Nah, kita sudah memberikan style pada bagian dalam makalah kita. Nah, tinggal kita memunculkan menu daftar isi otomatis. Kita masuk ke halaman daftar isi, kita tempatkan kursor kita di bawah di sini ya. Lalu kita gunakan menu references di sini. Di bagian references di sebelah kiri di sini ada table of contents. Ya, kita klik. Nah, kita pilih di sini daftar isi otomatis ya. Boleh yang mana, boleh yang ini. Nah, ini manual, yang itu otomatis ya. Nah, saya gunakan yang otomatis satu saja. Klik yang ini. Oke, ini ada sedikit ini ya, gagal ya, seperti ini ya. Kalau misalkan muncul seperti ini, kita bisa perbaiki dulu si style yang kita buat ya. Ternyata di sini, nah ini tadi belum muncul link yang seperti ini ya. Nah, ini caranya di-update dulu atau ya di-modify dulu. Nah, di sini kita ganti ya style based on-nya, kita ganti saja ke heading 1 gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini boleh tetap digunakan. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ketika diklik di sini kursornya akan berubah, ada tanda segitiga seperti ini. Ya, ini sudah berhasil berarti. Nah, sedangkan subjudulnya juga sama, kita modify. Nah, di sini headingnya ya, yang judul ini style based on-nya kita ganti ke based on-nya ke heading 1 ya. Lalu kita sesuaikan kembali ya, heading 2 sorry. Heading 2.
Nah ini kita sesuaikan lagi, Times New Roman 12 bold, lalu ininya warna hitam. Nah seperti itu ya. Kita oke saja, ini klik automatically update, oke. Nah di sini subjudul, kita lihat di bawahnya apakah subjudulnya sudah berubah. Nah ini subjudulnya sudah ya. Nah oke. Kalau sudah seperti itu, nah ini sebetulnya tadi tinggal kita update saja, tapi saya hapus dulu ya ini ya. Jadi untuk daftar isi otomatisnya kita masukkan di sini sama seperti tadi yang saya sampaikan, diklik references, lalu ada table of content, dan di sini ada pilih daftar isi otomatis. Boom, dan hasilnya seperti ini. Oke. Ini sudah muncul sesuai dengan isi dari makalahnya ya. Nah, gini kita bisa hapus dulu. Kalau lebih halamannya bisa dihapus. Nah, ya, ini bisa dihapus, disesuaikan. Oke. Nah, ini bisa dihapus. Nah, oke. Sorry. Nah, oke. Nah, ini ya, karena hurufnya belum sesuai, kita sesuaikan saja. Lalu di sini kan ada isi ya, kita bisa hapus saja. Lalu bagian sini kita sesuaikan. Kita blok aja di sini. Lalu kita sesuaikan hurufnya, jenis hurufnya sesuai dengan makalah kita. Nah, oke, ini sudah sesuai ya. Ini daftar kata pengantar, daftar isi, sudah sesuai halamannya. Oke, nah itu dia caranya ya. Cara membubuhkan daftar isi, kemudian halaman ya. Oke. Nah sekarang kita bisa munculkan tombol navigasi ya, atau bagian navigasi. Di sini ada view ya, menu view. Di sini ada navigation pane. Nah, diklik, nah dia akan muncul di sebelah kiri ada navigasi ya. Jadi ini memudahkan kita untuk mencari bagian dari makalah kita. Misalkan kita mau ke bab 3 bagian manfaat penggunaan AI, nanti akan otomatis halamannya pindah ke sini. Seperti itu ya. Jadi ini sangat mempermudah sekali. Nah, begitu. Oke. Nah, kita sudah menambahkan halaman, kemudian membuat daftar isi otomatis dan memberikan tanda ya untuk navigasi. Nah, sekarang terakhir kita akan menggunakan menu sitasi dan daftar pustaka otomatis ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah memasukkan ini daftar pustaka, ini manual ya, di copy paste. Nah, sekarang kita coba masukkan di sini ada menu references. Nah, di sini ada citation and bibliography. Di sini menu references yang disediakan oleh Microsoft Word ya. Di sini stylenya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya, ada apa Chicago, IEEE dan seterusnya. Nah, saya gunakan apa saja ya. Lalu di sini kita bisa pilih manage sources. Nah, kita harus memasukkan dulu data ininya ya, data referensinya ya. Misalkan ini Anderson, kita buat dulu. Di sini caranya untuk membuat tinggal klik new ya. Nah, di sini jenisnya apa? Nah, karena ini sepertinya buku ya. Nah, kita masukkan di sini untuk authornya, edit saja, tambahkan. Nah, last itu kan nama akhirnya, ini sudah nama akhir sebetulnya ya. Nah, kita ketik aja Anderson. First name-nya JR. Oke. Lalu add, lalu oke. Nah, ini akan muncul ya. Kemudian judulnya ini tidak bisa di copy ya. Artificial Intelligence. Nah, saya cukup satu saja lah ya supaya cepat. Tahunnya 2020, kotanya Cambridge. Langsung aja Cambridge di sini ya. Press. Nah, misalkan London. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya
listnya Anderson sudah masuk. Ini sudah ada list yang sebelumnya pernah saya masukkan. Boleh misalkan saya masukkan ke sini, tinggal di copy ke sini, akan masuk. Ini adalah references yang ada di dokumen ini ya. Jadi yang ini yang ada di Word kita, yang ini yang ada di dokumen yang sedang kita buka. Nah, misalkan ini saya masukkan lagi, sudah ada. Nah, kemudian Starto saya masukkan. Nih. Kalau mau masukkan baru ini, kalau mau mengedit ini ya, saya coba masukkan baru lagi satu lagi yang ini ya, yang Basio new, lalu ini penulisnya. Nah, boleh diketik seperti ini manual, tapi saya sarankan diedit di sini biar jelas ya nama belakangnya siapa. NM head, oke. Nah, lalu judulnya judulnya AI Education. Lalu tahunnya 2019, city-nya Oxford. Ini nama kota ya. Nah, oke, disesuaikan saja. Lalu oke, nah ini sudah ada ya. Sudah ada 1 2 3 4 5. Oke. Kalau sudah tinggal di close saja. Ini sudah masuk referensi. Ini saya hapus dulu ya, karena ini manual. Nah, bagaimana memasukkan daftar pustaka otomatis? Kita harus mensitasi dulu. Jadi misalkan ini saya gunakan ini sitasi. Misalkan ini adalah hasil kutipan dari referensi tertentu ya. Kita pilih di sini di menu references, di sini ada insert citation, akan muncul tadi ya. Ini referensi yang sudah kita masukkan. Misalkan ini saya masukkan, nah ini otomatis ya. Ini citasinya sudah muncul. Misalkan di bagian sini kita tambahkan citasi dari sini. Nah, begitu. Terus kemudian dari sini contoh saja. Misalkan dari sini ya. Yang ini kita berikan juga citasi yang dari ini, lalu ini kita berikan citasi dari sini. Nah, gitu ya. Jadi bebas ya mau berapapun citasinya. Nanti akan menyesuaikan apa yang disitasi akan muncul di daftar pustaka. Nah, cara memunculkan di daftar pustaka itu gampang sekali. Tinggal ini bagian saya atasin dulu ya. Nah, ini. Jadi di bagian daftar pustaka kita pilih saja posisinya mau di mana dimunculkannya di sini misalkan. Nah, di sini tinggal ada biografi. Tinggal diklik. Nah, ini mau yang mana? Nah, misalkan saya pilih yang ini saja ya, paling atas lah, biografi. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini ya. Sama seperti daftar isi, ini tinggal disesuaikan, tinggal dihapus saja ya. Nah, gitu ya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Ini tinggal dirapihkan kalau mau rata kiri kanan. Nah, sudah ya, sudah rata kiri kanan. Oke. Nah, inilah hasil daftar pustaka otomatis menggunakan References Manager yang tersedia di fitur Microsoft Word. Baik, itu ya kita sudah belajar dari mulai membubuhkan halaman ya sesuai dengan ketentuan ya yang umum. Lalu kita juga bisa menambahkan heading dan memunculkan daftar isi otomatis, serta kita bisa melihat tombol navigasi di sini ya, sehingga memudahkan untuk menemukan posisi dalam dokumen kita. Dan terakhir kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan References Manager untuk melakukan citasi dan memunculkan daftar pustaka otomatis. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses untuk kita semua.